Hai semeton, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja. Selamat datang di Wikana Bali Channel. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan seputar pasang aksara Bali. Nah, semeton, di video sebelumnya, kita telah membahas tentang uger-uger atau aturan dasar dalam mempelajari pasang aksara Bali. Apa sih aturan berikutnya yang harus kita pelajari? Nah, untuk dapat meningkatkan pengetahuan semeton tentang seputar pasang aksara Bali, maka kita perlu mengetahui aturan-aturan berikutnya yang begitu penting. Apa sih aturan berikutnya? Nah, semeton, aturan yang akan kita bahas berikutnya adalah aturan dalam menulis tengenan. Nah, semeton, tengenan apa yang akan kita bahas dalam video ini? Tengenan yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah tengenan nge. Untuk pembahasan tengenan yang lainnya, seperti tengenan H, tengenan Ra, dan aturan dalam penulisan adeg-adeg akan kita bahas dalam video berikutnya. Nah, apa itu tengenan? Dan bagaimana aturannya? Sebelum lanjut semeton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Yang pertama adalah konsonan eng atau konsonan nge yang berada di akhir kata, maka ditulis dengan cecak. Nah, contohnya satu, ada kata suling. Suling, bunyi eng atau konsonan eng itu ada di akhir kata, maka kata suling ditulis dengan cecak. Nah, semeton ini akan salah ketika semeton menulis menggunakan adeg-adeg di akhir kata. Selanjutnya yang kedua ada kata peteng. Peteng, konsonan eng berada di akhir kata. Maka kata peteng menggunakan cecak, bukan menggunakan adeg-adeg. Selanjutnya ada kata kuang. Sama seperti kata suling dan kata petang, kata kuang, eng atau konsonan eng berada di akhir kata, maka ditulis menggunakan cecak. Nah, itulah tadi yang pertama, aturan dalam menulis konsonan eng. Kita masuk pada aturan yang kedua. Kata dasar yang terdiri dari dua suku kata dengan suara atau bunyi yang sama dan keduanya berkonsonan eng, maka kedua bunyi eng tersebut atau konsonan eng tersebut ditulis menggunakan cecak, walaupun kata tersebut telah dianusuarakan. Contohnya ada kata ceng-ceng. Nah, ini merupakan kata dasar yang terdiri dari dua suku kata dengan berkonsonan eng. Suku kata pertama adalah ceng, suku kata kedua adalah ceng pula. Jadi, kata ceng-ceng bersuku kata yang sama ditulis menggunakan cecak. Ceng-ceng, bukan
menggunakan konsonan nge ataupun beradag-adag. Selanjutnya ada kata ting-ting. Sama seperti kata ceng-ceng, kata ting-ting adalah kata yang terdiri dari dua suku kata dengan kecap atau bunyi yang sama, dan keduanya berkonsonan eng. Jadi, konsonan eng pada kata ting-ting ditulis menggunakan cecek. Baiklah, kita lanjut pada contoh yang ketiga. Ada kata mong-pong. Nah, dilihat dari kecap atau suku kata mong-pong terlihat berbeda kecap atau bunyi. Ada mong, ada pong. Kata-kata ini adalah kata yang mempunyai kecap yang sama. Hanya saja kata ini telah dianusuarakan. Mong-pong, awal kata dasarnya adalah kata pong-pong. Dianusuarakan menjadi mong-pong. Jadi, kata mong-pong dan eng ditulis menggunakan cecek. Mong-pong. Kita akan lanjut pada aturan tenganan eng yang ketiga. Aturan konsonan eng yang ketiga adalah tenganan atau konsonan eng atau nga yang di awal kecap suaranya berbeda dengan suku kata kedua atau berikutnya, maka konsonan eng tetap ditulis menggunakan tenganan eng, bukan diganti dengan cecek. Contohnya kata nangke. Suku kata pertama nang, suku kata kedua ke. Di antara na dengan ka ada konsonan eng. Nah, penulisan konsonan di mana diapit oleh dua suku kata yang berbeda, maka konsonan eng atau nge tidak ditulis menggunakan cecek, tetapi tetap ditulis dengan tenganan nge atau konsonan eng. Nang ke, bukan ditulis menggunakan cecek. Nang, meski mempunyai suara yang sama. Yang kedua ada kata bungkil. Konsonan nga pada kata bungkil diapit oleh dua kecap yang berbeda. Jadi, konsonan nga tetap ditulis dengan tenganan nge atau konsonan nge, bukan ditulis dengan cecek. Selanjutnya kita masuk pada contoh yang ketiga, kata tanggal. Ditulis menggunakan konsonan nge atau tenganan nge, bukan ditulis menggunakan cecek. Baiklah semeton, itu aturan yang ketiga dalam penulisan konsonan nge atau tenganan nge. Kita masuk pada aturan penulisan konsonan nge yang keempat. Tenganan atau konsonan nge yang di awal kecap suaranya berbeda dengan suku kata kedua atau berikutnya, maka dapat ditulis menggunakan cecek apabila aksara tersebut akan menjadi aksara bertumpuk 3. Contohnya kata angklung. Kata angklung apabila disalin dengan aksara Bali tidak menggunakan cecek, maka akan menjadi aksara bertumpuk 3. Angklung. Untuk memperbaikinya kita menggunakan cecek.
angklung. Yang kedua, kata sungklit. Kata sungklit adalah kata yang terdiri dari dua suku kata, namun bila ditulis dengan aksara Bali tidak menggunakan cecek akan menjadi aksara bertumpuk 3. Jadi kita tulis menggunakan cecek. Selanjutnya kata jungkling. Kata jungkling adalah kata yang mempunyai dua suku kata yang berbeda, namun jika ditulis dengan aksara Bali menjadi aksara bertumpuk 3, maka kita tulis menggunakan cecek. Baiklah teman-teman semuanya, itu adalah uger-uger atau aturan dalam menulis konsonan nge atau tengenan nge. Baiklah teman-teman semua, itulah tadi pembahasan aturan dalam penulisan tengenan. Semoga sudah bisa dipahami. Dan untuk aturan tengenan H, tengenan Ra, dan aturan dalam penulisan adeg-adeg akan kita bahas dalam video berikutnya. Semangat.